Shalom saudara, saya Angkel Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, hari ini sebuah pertanyaan saya akan jawab melalui video ini. Apa itu pertanyaannya? Mengapa orang-orang di zaman sekarang itu menuduh Rasul Paulus begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu? Mengapa orang-orang menuduh Rasul Paulus? Jadi ini adalah satu jawaban saya yang saya buat melalui video saya ini. Sukacita bagi saya untuk saya sampaikan kepada saudara melalui video ini. Mengapa toh Paulus dituduh begini, 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 begini? Mengapa? Dan ini dengar baik-baik. Dengar baik-baik jawaban dari saya mulai dari awal hingga akhir. Supaya engkau tidak salah paham. Ya, mengapa orang-orang di zaman sekarang ada yang menuduh Rasul Paulus? Ya, saudara lihat, baca di sosial media. Ya, banyak orang yang menuduh Paulus begini, 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 begini. Banyak orang. Dan hari ini saya akan membuat jawaban. Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ini jawaban mengapa orang-orang menuduh Rasul Paulus. Ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 saya akan bacakan dari sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jawabannya sudah clear. Mengapa orang-orang menuduh Paulus begini, 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 begini? Karena yang menuduh itu adalah anak-anak dari pendusta. Anak-anak dari iblis. Anak-anak dari iblis. Iblislah yang menjadi bapa mereka. Inilah jawaban mengapa orang menuduh Rasul Paulus. Karena orang-orang yang menuduh Rasul Paulus itu adalah mereka yang mengikuti bapaknya, yaitu iblis. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblis tidak ada kebenaran dalam dirinya, dan dia tidak tinggal dalam kebenaran. Begitu juga dengan anak-anaknya yang menuduh Rasul Paulus. Karena anak-anak dari iblis itu tidak tinggal dalam kebenaran dan tidak memiliki kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia. Jadi, ya, mereka akan menyebarkan yang namanya tuduhan-tuduhan. Itulah tugas pekerjaan dari bapa mereka, yaitu iblis. Ya, bagaimana dengan kita, orang-orang di dalam Kristus Yesus? Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan apa? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerimanya siapa? Menerima anaknya yang tunggal tadi. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menjadi anak-anak Allah karena oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang kita terima, percaya, dan firman-Nya ada dalam diri kita. Kita yang telah dikatakan oleh firman Tuhan menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukan karena kekuatan kita, tapi karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, setiap orang yang percaya menerimanya, itulah kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau iblis tadi,
orang-orang yang menuduh Rasul Paulus, apalagi menghujatnya, itu berarti karena mereka adalah anak-anak dari iblis. Karena iblis itu penuduh sejak semula. Ya, mulai dari Taman Eden. Bayangkan. Saudara, waspadalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, pegang imanmu dalam Yesus Kristus, jangan mau digeser dengan rupa-rupa dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.